Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akhirnya dianulir oleh Mahkamah Agung. Walau tetap terbukti melakukan pembunuhan berencana, Majelis Hakim Agung malah mendiskon hukuman Sambo dari sebelumnya hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Begitu juga dengan hukuman terdakwa lain yang ikut kecipratan diringankan. Hukuman istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati misalnya didiskon dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara alias berkurang sampai setengah. Putusan kasasi ini langsung mengundang polemik dan membuat publik tercengang. Mengapa MA menganulir vonis mati Sambo dan mendiskon vonis terdakwa lainnya? Apakah ini ada gerakan bawah tanah seperti yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Inilah hot kontroversi selengkapnya. Sambo batal dihukum mati, MA dicaci, bersama saya Zilvia Iskandar. Dan saya Hotman Paris. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada mantan hakim Mahkamah Agung atau mantan hakim Agung, ada Profesor Gayus Lumbun. Prof Gayus, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada kuasa hukum dari terdakwa Ricky Rizal, Bapak Erman Umar. Pak Erman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Berikutnya di sebelah kiri ada pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya juga ada mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada mantan atau maksud saya kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, ada Martin Lukas Simanjuntak. Bang Martin, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di studio Metro TV dan juga dari sambungan Zoom nanti akan bergabung ayah dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat. Bang Hotman, sebelum kita mulai. Sebelum berdebat, kebiasaan saya, kalau lawan saya itu agak berat, apalagi Profesor Doktor, kopi andalan saya adalah white kopi luwak. Kalau saya sudah minum ini kopi, jangan harap bisa debat sama saya. White coffee the best. The best ya, oke. Kami informasikan juga nih Bang Hotman, sebetulnya kami sudah mengundang dari pihak Mahkamah Agung ya untuk terlibat dalam diskusi ini dan juga kuasa hukum dari terdakwa Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati, tapi tidak berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu kita langsung mulai saja ya. Bang Hotman, mungkin saya mulai dulu dari Prof Gayus, karena Prof Gayus ini kita tahu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Dan dulu dia bilang pertimbangannya kurang lengkap sehingga putusannya salah. Benar nggak, Bos? Oke. Sampai sekarang masih terus pendapat itu? Saya konsisten. Oke, konsisten ya. Sebelum kita bahas soal keputusan kasasinya, tapi Prof Gayus, ini kan netizen ramai lagi nih, bilang bahwa proses di MA ini terkesan tertutup, tidak transparan. Benarkah tidak transparan? Mengenai transparansi, saya mengakui. Dan saya sering bersaran, karena tidak mungkinnya space kantor itu bisa menampung puluhan ribu perkara yang masuk dari seluruh Indonesia ke Mahkamah Agung dalam setahun itu puluhan ribu. Maka tidak mungkin waktu maupun space ini melakukan sidang terbuka. Saran saya agar direkam. Jadi kalau ada pertanyaan ketika sidang ini bagaimana suasananya, ini dibuka saja. Itu saran saya supaya untuk tidak mengundang kecurigaan. Ya, karena apa? Sidang kami itu lafalnya sama. Sidang hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Itu bunyinya. Semua perkara. Semua perkara. Oke, kalau Pak Erman sebagai pihak yang mengajukan kasasi, Anda hadir juga tidak untuk mendengarkan sidang putusan kasasi MA? Tidak. Tidak? Dan memang biasanya memang dalam perkara kasasi tidak pernah ada yang kita hadir atau diundang, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi bukan baru kali ini saja, ya. Tapi memang sebelumnya juga sudah begitu. Oke, baik. Tapi Anda sudah menerima putusan lengkap kasasi Ricky Rizal? Tentu belum. Tentu belum. Nah, dan biasanya itu juga ada proses, ada waktu. Kita pun belum tentu. Apakah sudah yakin sudah ada tanda tangan para 5 hakim agung itu? Belum tentu. Nah, biasanya ada proses, tanda tangan semua, baru diturunkan ke bawah ya Pak, ke pengadilan negeri. Betul. Kepada pengadilan negeri tempat diputus pertama. Oke. Nah, nanti baru mereka kirim ke kita pemberitahuannya. Oke. Mungkin kita dengar juga Bang Hotman dari pihaknya keluarga almarhum Brigadir Yosua, sudah ada kuasa hukumnya di sini. Bang Martin, ketika pertama kali mendengar bahwa MA membatalkan hukuman mati Verdi Sambo dan juga mendiskon hukuman terdakwa lainnya, reaksi dari Anda seperti apa? Yang pertama itu kan kemarin ya,
jam 6 sore, ya kaget juga karena gini, di pengadilan negeri itu hakim diminta transparan dan memang azasnya jelas ya, terbuka untuk umum. Lalu di pengadilan tinggi juga ini kan biasanya juga kan memang tertutup, tapi mereka bisa mengkondisikan sedemikian rupa melalui tata caranya yang sangat transparan ya, dengan menyampaikan jauh-jauh hari sebelum putusan sehingga ada ruang untuk partisipasi publik dan juga keluarga korban untuk mengetahui dan hadir secara langsung. Nah ini yang nggak ada di Mahkamah Agung. Makanya kemarin, tadi sore saya sempat berdialog dengan Pak Subandi, saya bilang, apa sih salahnya menyampaikan, nanti tanggal sekian-sekian putusan terdakwa Ferdi Sambo CS loh, apa sulitnya begitu? Apa yang kita takuti gitu loh? Emang ada sesuatu hal yang bisa berbahaya kalau kita menyampaikan kapan jadwal putusannya Ferdi Sambo? Nah ini nggak dilakukan, tiba-tiba divonis, bapaknya nelpon saya sambil marah-marah, sambil kecewa, sambil sedih juga, mamanya juga nangis. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Karena tidak ada proses yang transparan itu kita belum berbicara mengenai materinya nih. Nah, oleh karena itu ya, saya juga disampaikan begini tadi sama Pak Subandi ya, Kabiro Hukum dan Humas. Dia menyampaikan gini, kami tampung kritik, kami akan melakukan perbaikan. Nanti launching tanggal 18 Agustus kami akan melakukan sidang kasasi itu ataupun PK live streaming. Saya bilang tanggal 8 atau tanggal 7 ya ke tanggal 18 itu kan jaraknya cuma sedikit. Kenapa nggak ditunda aja jadi tanggal 18? Dan premier, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu terhadap kasus yang memang high profile seperti kasus Pak Ferdi Sambo itu. Itu akan menjadi percontohan yang baik dan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung itu transparan. Sayangnya, ya dia bilang ya hanya menampung kritik. Masalahnya nasi udah jadi bubur nih. Ketika udah jadi begini, siapa yang mau disalahin? Maksudnya meskipun tidak wajib juga bagi MA untuk menggelar proses persidangan itu secara terbuka, tapi khususnya untuk kasus yang menjadi perhatian publik seharusnya diberikan ruang. Terbuka untuk umum. Hukum itu tidak pasal itu tidak boleh melawan azas. Apalagi budaya. Makanya kalau tidak dilarang ya berarti diperbolehkan. Saya yakin Bang Hotman tahu itu. Terus kenapa, apa masalahnya? Makanya saya bilang tadi. Karena menurut pemahaman saya, sesuatu yang tidak transparan itu kecenderungannya ada tipu-tipu di dalamnya. Ada tipu-tipu di dalamnya. Nah, ya makanya kalau orang tidak suka transparan, kemungkinan besar suka tipu-tipu. Itu aja udah. Kita jadi ingat nih, Bang Hotman, Bang Martin, waktu itu Menko Polhukam pernah mengatakan bahwa ada gerakan bawah tanah yang ingin mempengaruhi vonis dari para terdakwa Sambo CS ini. Coba kita simak lagi pernyataannya berikut ini. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah. Baik, Pak Susno, sebagai mantan Kabar Eskrim ini, sejak awal kasus Sambo kita tahu penuh drama dan juga rawan intervensi, buktinya ada omongan dari Menko Polhukam. Pertanyaan saya, apakah Ferdi Sambo sebagai mantan Kadif Propam itu masih cukup sakti untuk mempengaruhi putusan kasasi MA? Baik, pertama saya malam ini Bang Hotman, baju hitam. Ya. Baju hitam ini perlambang sedih ya. Maunya hukuman mati begitu? Saya tidak menghendaki hukuman mati untuk Sambo ya. Tapi saya sedih dengan obral diskon. Dan diskon terbesar untuk Putri. Ya. Lebih dari 50%. Nah ini laris manis gitu kan. Mestinya Ricky yang lebih besar. Karena dia perannya kecil sekali. Nah Putri dapat besar. Nah terkait dengan pembicaraan dari Pak Mahfud tadi. Saya yakin ada main. Nah bagaimana? Apakah Sambo masih punya kekuatan? Ya tentunya jelas berakar ya. Waktu dia berkuasa luar biasa kekuasaannya dan itu tidak hapus gitu kan, masih ada. Nah masih ada itu apakah setia apa tidak, apakah bermain apa tidak, ini yang perlu dibuktikan. Saya kecewa dengan putusan Hakim Mahkamah Agung sehingga saya tidak hormat gitu kan. Kecewanya di mana? Kan jelas terbukti karena dia jatuhkan hukum.
Jadi masalah bukti membukti itu sudah final, sudah terbukti sejak dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Buktinya dia dihukum. Yang tidak ada rasa di hakim-hakim agung, khususnya 3 hakim agung, tidak ada rasa keadilan masyarakat. Nuraninya tidak berbicara, nuraninya tidak peka. Dia tidak melihat bagaimana kejadian, bagaimana orang ditembak saat jongkok. Dia tidak melihat bagaimana proses ini menggegerkan Indonesia. Mulai dari di warung-warung sampai netizen. Ini yang perlu dikoreksi. Bikin gaduh satu republik ini. Bang Hotman, saya yakin Pak Gayus ini sebagai mantan hakim agung sudah tidak sabar. Nanti aku akan bertanya. Menjawab yang Pak Susno bilang tadi dibilang tidak punya rasa keadilan masyarakat, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, hot kontroversi akan kembali sesaat lagi. Temu lagi di hot kontroversi. Kita ada PT ya? Ya, oke. Kita ingin memperlihatkan, kan kemarin yang menghebohkan adalah karena ada perubahan kualifikasi ya pidana dan juga pidananya. Kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan perubahan kualifikasi. Kita akan bandingkan seperti apa sih yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan yang menjadi putusan kasasi MA. Boleh dimunculkan? Nah, ini dia. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu disebut turut serta melakukan pembunuhan berencana, sementara yang di Mahkamah Agung putusan kasasi itu ada perbaikan kualifikasi tindak pidana menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Ini apa bedanya dan apa implikasinya? Silakan Bang Hotman. Oke, Pak Profesor Gayus Lumbun, salah satu yang diperdebatkan itu kan dalam website Mahkamah Agung disebutkan tolak kasasi, tapi ada kualifikasi perbaikan amar. Ada yang berpendapat kalau tolak kasasi ya tetap hukuman mati, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, satu-satunya profesor mantan hakim agung yang mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu cacat. Bapak bilang karena tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya mengenai kaitan-kaitan perbuatan dan motif. Tolong, 2 pertanyaan tersebut. Apakah dengan demikian putusan kasasi ini juga menurut Bapak salah? Memperhatikan apa yang kita ingin tahu dari ini tentu masih jauh dari kebenaran tafsiran kita. Kenapa? Karena pertimbangan hakim belum kita dapat sampai hari ini, dan itu wajar. Itu sangat wajar, karena hakim harus hati-hati, diputar sekali putaran lagi untuk para anggota majelis memeriksa. Kemudian baru disepakati, ya ini sudah tepat. Tapi kan basicnya kan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau itu salah, kalau Bapak tetap berpendapat putusan Jakarta Selatan itu tidak lengkap pertimbangannya, maka otomatis harusnya gugur di kasasi. Teori hukum acara begitu kan? Betul, tetapi tidak mutlak kalau menolak atau menerima berarti hukumannya dilepas atau dihukum. Tidak hanya itu. Hakim punya kebebasan, hakim punya pandangan lebih luas lagi. Ini semua penegak hukum ini. Termasuk advokat, termasuk Bapak juga. Hanya polisi 1, hakim 1, tapi semua penegak hukum. Mempunyai perbedaan karakter. Saya dari awal mengatakan Sambo itu dihukum ringan saja, nantinya berakhir dengan pembebasan bersyarat. Kata saya, kalau unsur manfaat akan muncul, berarti Pak Sambo ini mau membuka semua keadaan kepolisian sehingga kita punya wajah baru. Sementara korban, saya mengatakan bahwa ya ini blessing in disguise, memang pukulan berat, tetapi ini satu berkah. Karena negara mempunyai wajah kepolisian yang baru, itu maksud saya. Apakah tidak adanya dalam putusan pertimbangan mengenai apa motif pembunuhan menurut Bapak? Bagi saya, semua perbuatan dolus harus ada motif, kecuali culpa. Hanya satu perbuatan yang tidak. Jadi kalau tidak diuraikan motifnya dalam putusan, menurut Bapak putusan itu cacat? Tidak, kurang pertimbangan. Kurang pertimbangan. Kalau kurang pertimbangan akibatnya apa? Ya akibatnya menjadi putusan itu perlu diperiksa lagi oleh korektor putusan, yaitu Mahkamah Agung dan kasasi. Kalau Mahkamah Agung tidak dikoreksi, tapi hanya dikuatkan begitu saja? Ya bisa kalau tidak ada cacat tadi dan kurang. Tadi kan putusan Pengadilan Negeri tidak ada motif. Bapak mengatakan itu putusan yang kurang pertimbangan. Yang kurang pertimbangan karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan
Harus ada motif. Justru itu, kalau di tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak menguraikan motifnya, hanya mengketok ulang. Apakah menurut Bapak itu putusan kasasi yang salah? Kan belum kita baca. Kalau nggak bisa bicara kalau tuh nggak bisa. Kok bicara kalau? Ini kan masalah serius. Ya, kita berdebat di sini nggak kan kita bisa kalau tunggu dulu putusan itu dengan pertimbangannya kita baca. Tapi menurut Bapak, oke, sekarang jangan kalau. Secara teori hukum menurut Bapak mutlak harus ada uraian motif dalam pembunuhan berencana. Itu yang saya berkali-kali katakan. Udah berkali-kali itu, Bang. Itu gimana itu? Ini lawannya. Coba ngomong gimana? Tanggapi dulu. Coba sebentar. Bang Hotman jadi dimarahin Prof Gayus. Kita sudah berapa kali bahas ini ya, Prof ya. Iya. Dan kita tetap berpendapat kalau motif itu memang perlu dalam menentukan apakah untuk suatu perbuatan itu ya tidak ada kaitan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Tapi motif itu bukan merupakan suatu unsur dalam pasal. Jadi pasal itu nggak pernah dimunculkan motif. Jadi setiap perbuatan pidana yang sudah memenuhi unsur, maka itu dapat dipidana. Itu teorinya. Oke. Ya, itu landasan jadi, kuatnya. Gitu. Rekan saya ini, nggak ada alasannya. Ini intinya kan tidak jelas apa motifnya. Apakah pemerkosaan atau perselingkuhan. Itu yang jadi perdebatan terus. Baik, tapi kan kita tidak tahu apakah karena motif yang tidak jelas itu akhirnya membuat hukuman para terdakwa ini menjadi berkurang di tingkat kasasi. Kalau motif tidak jelas, karena kan kita hakim pertimbangannya belum ada. Untuk kepentingan dari terdakwa, keuntungan. Ini perlu. Kalau motif tidak jelas apa? Kalau motif tidak jelas, hakim mengambil langkah sesuai dengan asas, yaitu apa yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam hal ini menguntungkan maksudnya bagaimana? Ya menguntungkan bagi terdakwa lah. Bebas. Boleh saya tambahin nggak? Tidak selalu bebas. Tambah berat. Jadi gini, kita berdebat mengenai motif seakan-akan motif nggak ada. Motifnya ada, jelas. Motifnya sakit hati. Jaksa kan menyimpulkan mengatakan tidak ada motif. Sebentar juga. Penyebabnya itu karena sakit hati. Itu pendapat Anda, sakit hatinya Sambo karena PC mengaku diperkosa, tapi kan diperkosa tidak bisa dibuktikan. Apakah kita harus menjatuhkan motifnya itu tanpa ada pembuktian? Itu yang Bapak mau? Tidak. Harus ada pemerkosaan terbukti, maksudnya begitu, Pak. Kalau harus begitu. Anda teliti, jangan ngomong terus. Ada kesempatan orang ngomong juga. Ini nggak akan pernah ketemu. Motif tidak itu. Tidak hanya perkosaan. Motifnya itu sakit hati, jelas. Tidak jelas itu. Jelas itu. Mana yang jelas? Karena tidak bisa dibuktikan ada pemerkosaan. Hakim pengadilan negeri ya yang menyebutkan motifnya itu sakit Anda berpandangan motif itu perkosaan saja. Enggak, karena yang dibidik itu, Prof. Siapa bilang? Itu yang dibidik. Siapa bilang dibidik? Makanya kalau Anda mendalilkan seluruh perkosaan. Menurut kami sudah jelas. Ya, menurut Anda. Menurut kami sudah jelas. Dan menurut pendapat khalayak ramai dan juga ahli-ahli hukum yang lain selain Prof juga sudah jelas. Hakim mengatakan begitu. Hakim yang mana yang mengatakan? Hakim mana yang mengatakan? Jelas kok. Ketua majelis. Ahli kriminolog mengatakan. Ahli kriminolog juga mengatakan. Ya, tidak pidana perkosaan tidak bisa dibuktikan bicara sendiri aja. Kita akhiri ya. Psikolog forensik. Tapi jangan lupa dalam tuntutan jaksa dan dakwa kalau nggak salah motifnya perselingkuhan bukan pemerkosaan. Sakit hati. Jaksa yang ngomong begitu kan? Jaksa mengatakan perselingkuhan, tapi hakim mengatakan tidak perlu motif. Baik. Oke. Baca putusannya. Putusannya ada, saya baca juga. Baca lagi. Kita clearkan soal motif ya, tidak selesai-selesai ini. Saya ingin tanya ke Bang Jamin sekarang. Bang Jamin, yang publik mungkin belum paham ya, kenapa kalau menolak putusan kasasinya kan menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan. Ini keputusan yang bagi telinga awam itu, orang awam itu tidak lazim. Tapi apa sih yang bisa membuat hakim memutuskan menolak kasasi dengan perbaikan? Ya tentu kalau kalimatnya menolak kan ada permohonan. Permohonan dalam memori kasasinya kan ada permohonan. Permohonan itu ditolak. Oke. Salah satu permohonannya tentu kalau dari kuasa hukum dia menginginkan membebaskan. Dan alasan kasasinya ditolak. Iya, jadi ingin membebaskan, nggak mungkin pemohonnya bilang dihukum 10 tahun, dia nggak pernah. Pasti intinya membebaskan. Ya. Nah, kalau dari jaksa dia ingin memperkuat apa yang sudah dimohonkan, karena memang hukumannya sudah maksimum kan, hukuman mati Sambo. Nah, dari kedua ini semuanya ditolak. Jadi hakim mempunyai pertimbangan sendiri terkait dengan hal ini. Nah, khusus Sambo, saya nanti dibilang jadi ahli ramalan lagi yang Prof ini. Tapi menurut saya ada peramal nggak boleh. Salah satunya dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah karena pengadilan negeri tidak memberikan
hal-hal yang meringankan kepada Sambo dalam putusannya. Tidak ada yang meringankan. Itu betul. dari dulu saya bilang, kenapa tidak ada hal yang meringankan? Dan kemungkinan itulah yang merubah hukuman mati jadi seumur hidup. Benar. Ya. Jadi itulah dasar kenapa tetap perbuatan pidananya masuk, pembunuhan berencana. Tidak ada yang berbeda, hanya satu yang berbeda. Dalam putusan pengadilan negeri dan menguatkan pengadilan tinggi tidak mencantumkan hal-hal yang meringankan. Dan sekarang itulah sebagai dasar meringankan. Nanti kita lihat pasti ada hal meringankan dan itulah yang menjadi jadi boleh jadi kalau menurut MA itu ada hal yang meringankan sehingga Sambo merasa terkait dengan prestasi unsur perbuatan berencananya tetap terbukti kan? Tetap terbukti. Pasti karena ada hal meringankan, makanya diberubah hukuman. Makanya jadi hukuman seumur hidup karena itu dihargai sebagai suatu prestasi yang patut dihargai itu. Oke, kita perlu lihat lagi ya pertimbangannya apa itu. Betulkah ada yang meringankan? Kalau untuk terdakwa lain Putri Chandrawati, nah ini jadi permasalahan tadi sudah disampaikan juga. Kita kalau Putri dari awal kan kejadian ini stimulasinya kalau kita bilang yang menurut jaksa adalah perselingkuhan. Kalau yang menurut putusan pengadilan adanya sakit hati. Nah dari konteks ini kan munculnya dari sana. Semua kegiatannya dari sana. Tapi permohonan daripada penasihat hukum ditolak. Jaksa juga ditolak. Tapi putusannya 50% berkurang. Pertanyaannya, kalau hakim memutuskan 50% berkurang, pasti ada dasar yang kuat. Salah satu dasar adalah penerapan hukumnya yang tidak benar. Atau penerapan hukumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau penerapan hukum tidak sesuai, harusnya bebas. Ya. Harusnya bebas penerapan. Atau penerapan hukumnya sudah benar, tetapi ada alasan-alasan lain, yaitu penerapan terkait perannya. Berarti menurut saya, hakim ini menilai peran daripada Putri ini tidak signifikan dalam melakukan suatu perbuatan hukum ini. Sehingga tidak pantaslah dia dihukum sebesar 20 tahun, harusnya 10 tahun. Berarti jadi Fuad dan Ricky juga hakim kemungkinan besar juga merasa bahwa peran mereka tidak sesignifikan itu sehingga akhirnya hukuman mereka juga diringankan. Kalimatnya turut serta. Kalau kalimat turut serta kan berarti dia orang yang bersama-sama dengan pelaku utama turut serta mengikuti perbuatan itu terjadi. Itu makanya konteksnya adalah lebih ringan dibandingkan dengan orang yang memang mempunyai ide awal dari perbuatan itu. Oke, silakan nanti ditanggapi oleh Bang Martin dan juga Pak Herman, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Hot Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ya kita kan hanya bisa merasakan, susah membuktikan. Cuma saya berkatakan ya di tempat beberapa pertemuan terakhir minggu ini sudah saya bisik-bisik tuh, saya terbuka. Silakan buka di YouTube. Jangan kaget ya, saya bilang kalau nanti ada perkara yang menarik perhatian publik di Mahkamah Agung akan berubah. Dan benar prediksi saya. Oke, sudah ada prediksi katanya dari Kang Asep, sebetulnya ini bisa berubah. Tapi Kang Asep juga mengatakan nih Prof Gayus, berdasarkan pasal 253 KUHP, Hakim Agung tidak punya kewenangan untuk tolak kasasi dengan perbaikan. Benarkah demikian? Tidak benar. Yang benar Suruh gimana? dia tunjukkan saya di mana saya baca berkali-kali, berulang-ulang. Oke, ini kami sambil membuka ya pasal 253. Tidak ada larangan di situ. Jadi menurut Bapak, Pak Asep salah? 7 tahun saya berkarir di sana. Saya mutus tambah kurang kasasi itu. Ini dia, Prof. Coba. Kalau dari sini kan dikatakan, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? Apakah benar cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya? Betul. Kalau begini berarti sebetulnya bukan tidak ini punya ada lagi nih. tapi saya punya. di bawah ada ini. Ini panjang sekali. Maksudnya Bapak kalau sudah ada pertimbangan tolak kasasi harusnya tolak semua. Boleh dengan perbaikan. Begini. Kalau menurut Asep tidak boleh. Dia boleh berpendapat, tapi begini. Hakim di Indonesia itu bukan juri di Amerika yang cuma guilty or not guilty, titik. Ya. Kita punya kebebasan hakim untuk menggunakan keadilan yang dipandang diyakini bahwa itu keadilan. Sangat bebas, tidak terkait. Ini betul dan ini memang dilakukan. Mana nggak dilakukan? Jadi artinya tolak kasasi tapi dengan perbaikan boleh? Saya tanya, ada nggak larangan itu? Apakah dilarang hakim menambah di tingkat kasasi? Dan dilakukan berpuluh tahun sampai hari ini. Jangan saya cuma 7 tahun. Yang puluhan tahun tidak pernah dibatasi kasasi, tidak boleh menambah atau mengurangi. Bukan juri di Amerika Serikat. Gitu. Oke, jadi kalau tunjukkan saya yang mana yang dilarang. Pak Herman?
Kalau saya Kalau tafsir mungkin, ya itu tafsir. Kalau saya lihat tadi dari siang tadi Pak Hakim mantan hakim Pak Asep menyangkut masalah kalau penolakan, misalnya ditolak, disebutkan putusan ini ditolak, tapi tahu ada perbaikan di putusan. Ya. Nah, saya mungkin awam juga tidak tahu, mungkin Pak Gayus lebih apalagi praktek di Mahkamah Agung. Kalau bayangan saya memang, walaupun saya sudah melihat juga ada putusan-putusan yang seperti itu. Tolak, tahu ada perbaikan gitu. Nah, sementara secara awam mungkin ini masyarakat melihat tolak putusan, berarti tidak tolak, berarti seolah berlaku yang lama. Mungkin itu awam. Sama seperti PN atau PT. Nah, itu. Saya pun juga merasa begitu. Tapi apakah berdasarkan pengalaman, berdasarkan mungkin jurisprudensi, tolak ini mungkin yang dimaksud itu tolak secara keseluruhan, tapi ada bagian-bagian yang penting itu bisa diperbaiki, itu sudah menjadi jurisprudensi. Nah, jadi kalau yang di mata Pak Anu tolak seolah tidak ada perbaikan lagi. Nah, kita pun juga, tapi apapun itu tuh sudah merupakan putusan, ya kan? Jadi itu sudah berlaku. Nah, jadi menurut saya itu hal yang lazim dan. Ya. Tapi kalau sekarang kembali kepada saya terutama ya, putusan ini saya sudah memperkirakan. Saya juga memperkirakan putusan terhadap Ricky Rizal insya Allah akan berubah. Karena keyakinan saya Ricky Rizal pertama dari awal kan sudah permintaan untuk menembak ditolak. Permintaan untuk backup pun sebenarnya udah dinyatakan. Tapi kan perbuatannya itu tetap sepertinya terbukti, hanya hukumannya yang dikurangi. Ya maksudnya ini kan tentu kita kan kembali ke kita. Ya. Apa pendapat kita? Pendapat kita konsisten dari awal dan sudah memprediksi di MA kita yakin ada artinya tingkat kematangan Hakim Agung, tingkat apa kita berubah. Namun demikian kita kecewa belum bisa memenuhi harapan kita untuk bebas. Tapi namun demikian sebagai manusia, Ricky Rizal keluarganya pasti ada terima kasih kepada Hakim Agung. Walaupun kita minta ketenangan, suatu saat ajukan PK. Oke. Itu intinya. Artinya perdebatan masalah putusan itu tadi. Pak Martin, selesai sudah perjuangan kalian karena putusan kasasi yang telah memutus seumur hidup, yang bisa PK hanya terdakwa, jaksa tidak bisa PK. Dan kalaupun PK tidak ada larangan putusan PK melebihi putusan yang dikasasi. Jadi maksimum putusan terhadap Sambo adalah hukuman seumur hidup. Bahkan kalau Sambo mengajukan PK ada kemungkinan seumur hidup atau dikurangi. Tanggapan Anda? Ya itu. Jadi perjuangan hukuman mati sudah berakhir. Iya. Mengenai Verdi Sambo ya, saya pribadi nggak keberatan. Karena norma hukum kita yang baru, yang hidup ini, itu mengakomodir nilai-nilai hak asasi manusia. Ya. Seberapapun salah Verdi Sambo, ketika undang-undang itu diketok, seluruh warga negara harus menyetujui itu. Nggak ada pilihan lain. Jadi yang Anda protes apa? Yang kita protes adalah Putri Chandrawati. Ya. Kenapa Putri Chandrawati diproses? Dia mendalilkan ada pemerkosaan, membuat Sambo marah dan bisa melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Joshua. Jelas ini, karena tuduhannya tidak terbukti. Maka pemicu dari tindak pidana ini adalah Putri Chandrawati. Nggak ada Putri, tidak mungkin Joshua meninggal. Tidak ada kata-kata Putri nih. Tapi kalau tidak ada Ricky, ya itu tidak akan terjadi. Tapi kalau tidak ada kata-katanya Putri, itu pasti nggak terjadi. Nah makanya dari hal ini sangat disayangkan sekali itu kortingnya 50% itu gede banget gitu Bang Hotman. Ya. Saya juga memang dari awal bilang kalau hukumannya itu huruf ya, saya juga ya menurut saya itu nggak adil. Tapi kalau 20 tahun, 18 tahun adil lah itu. Karena kan nanti ada PB segala macam. Karena memang kita juga harus lihat juga keluarga korban gitu loh. Ya. Karena di sini yang dirugikan adalah keluarga korban. Ya. Yang ditinggal Joshua keluarga korban. Yang juga sedih juga keluarga korban. Nah ini kan kenapa sih seperti nggak ada empati. Nah tadi menyambung yang disampaikan oleh Bang Herman mengenai bebas ya. Yang saya bingung begini, kalau cuma hanya Verdi Sambo yang nggak mau bebas, nih yang lain mau bebas. Terus siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana ini gitu loh. Nah tapi tetap kalau saya berharap Mahkamah Agung segera merilis putusan ini. Saya tertarik, saya benar-benar mau mempertimbangkan itu isi-isi pertimbangannya. Sehingga bisa mengkorting vonisnya Putri. Kalau begini kita curiga. Tapi kenyataannya sudah tidak mungkin naik lagi. Iya nggak masalah. Itu fakta yang harus kita terima. Res judicata por effettuati habeas teur.
Ya sudah, mau apa lagi? Oke. Nah, saya curiga dengan konstruksi putusan yang seperti ini, ya, saya lihat akan ada perubahan peran dan juga perubahan sistematika terjadinya perbuatan ini. Saya curiga jangan-jangan motifnya ini berubah lagi sekarang. Di tingkat MA? Karena putrinya rendah nih. Masa disamakan seperti Kuat? Oke. Pak Herman? Saya tanggapi sedikit. Tadi Martin kan bilang, kalau tidak ada Putri, oke, itu masalah Putri bukan urusan kita. Tapi kalau tidak ada Ricky, apa? Masalahnya apa? Ricky justru udah menolak. Kemudian dia dalam kondisi di bawah kuasa. Dia kan masih karyawan. Baik. Jadi dia menjalankan bukan mendukung untuk pembunuhan. Tidak. Dia hanya dipanggil membawa mobil. Bawa mobil datang dan dia tidak tahu keduren 3 mau dihabis itu tidak ada, dia tidak di pikirannya. Malah pada saat kejadian begitu goncangnya dia ketemu dengan ajudan yang lain ditanya ada apa bang, bengong sampai jadi itu di luar. Pak Susno mau menanggapi? Saya tanggapi. Malam ini bagus sekali untuk kuliah hukum ya, mungkin berapa semester ya. Tapi rakyat Indonesia malam ini menunggu bukan hanya kuliah hukum yang sudah tamat malam ini. Bukan hanya flashback tentang peristiwa. Hukumnya sudah ending ya? Sudah ending. Tetapi adilkah ini? Hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Kita lihat wajah orang tuanya tadi. Kita lihat bagaimana polisi mempertaruhkan jabatannya. Kapolri sudah 3 kali ditegur presiden. Tidak terungkap 4 kali. Tidak terungkap pasti dia dicopot. Kabariskrem. Kemudian perwira-perwira bawahan yang punya masa depan bagus ditipu oleh kasus ini. Ada yang dipecat, ada yang dihukum. Hakim enak saja menjatuhkan vonis korting 50%. Kemudian kortingnya pun tidak adil. Ricky, bagaimana? Inilah rasa keadilan ini yang tidak dimiliki oleh Hakim Agung kita. Dan sehingga orang menilai, oh pantas Hakim Agung banyak ditangkap, oh pantas perkara banyak lolos, oh pantas, oh pantas. Dan satu lagi, saya mohonkan ada perbaikan di dalam hukum kita. Masa MK hanya melarang jaksa untuk banding APK. Terus terdakwa boleh. Lantas terdakwa boleh kalau dia mengajukan terdakwa masih boleh PK. Usulkan saya jadi wakil presiden. Iya, saya. Asal berpartai. Kemudian satu lagi, lantas keluarga terdakwa, keluarga korban, bagaimana dia cari keadilan? Akan terima saja dengan ini. Oh, MK kita tidak juga memikir ke situ. Kita harapan adalah kepada anggota DPR untuk merubah undang-undang itu. Mudah-mudahan Bapak ini jadi anggota DPR. Nggak mau jadi anggota DPR. Wapres. Wapres. Tadi Pak Susno mengatakan di mana keadilannya, terutama kalau sudah melihat wajah dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Nanti mudah-mudahan di segmen selanjutnya kita bisa bergabung dengan ayahanda almarhum Brigadir Yosua. Tetaplah bersama kami pemirsa di Hot Kontroversi. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023 sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Kejaksaan tidak punya lagi wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, tapi terpidana masih punya kewenangan itu. Berarti Bang Jamin Ginting, Sambo, Putri, Ricky, Kuat masih bisa dikurangi lagi hukumannya? Ya masih, pasti masih. Sekali pertandingan lagi? Sekali pertandingan lagi. Jadi begini nih, ceritanya dulu di pasal 263
KUHP itu sudah ditegaskan yang boleh mengajukan itu adalah terpidana atau ahli warisnya. Tapi kan banyak perjalanan praktek-praktek akhirnya jaksa pernah melakukan itu. Tapi jurisprudensi diikuti lagi, diterima. Dan sekarang kembali lagi ke putusan MK tadi nomor 20 tadi. Nah, representasi korban di mana ini pertanyaannya? Betul. Kalau korban tidak menerima, tadi Pak Susno bilang rasa keadilan, siapa representasinya? Itu direpresentasikan oleh jaksa. Dan itu tertutup sudah. Nah, tertutup karena jaksa lagi nggak punya Artinya kewenangan lagi yang berhak mengajukan PK biar pemirsa tahu hanya terdakwa. Jadi ada dua. Pertama PK namanya. PK itu hanya boleh terpidana atau ahli warisnya. Yang kedua adalah yang namanya kasasi demi hukum. Kasasi demi hukum itu jaksa agung yang mengajukan, tapi juga nggak boleh lebih berat daripada hukuman sebelumnya. Artinya kalau Sambo PK, ada kemungkinan turun lagi seumur hidup. Ada kemungkinan ada turun lagi menjadi 20 tahun. Bisa jadi angka. Jadi dia bisa 20 tahun. Atau gitu. kalau Sambo sabar berlaku undang-undang KUHP pidana yang baru, di situ disebutkan hukuman seumur hidup kalau berkelakuan baik, kalau menanam bayam di lapas selama 15 tahun. Setelah 15 tahun. Dan hukumannya seumur hidup bisa jadi berkurang. Kalau baik-baik sama kepala lapas. Dan ada kepres. Ada kepres, Bang. Ada kepres. Dari kepres itulah baru nanti ada rekomendasi untuk bisa dengar cukup menanam bayam di lapas. Itu jadi bukti kelakuan baik. Enggak lah, masa menanam bayam lah. Itu ngapain lagi? Masa berdisko di sana? Iya. Harus ada kepres dan pertimbangan dari Mahkamah Agung supaya bisa mendapatkan peralihan, namanya peralihan dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman waktu tertentu. Nah, kalau sudah hukuman waktu tertentu, maka berlakulah terkait dengan PB, gerasi dan lain-lain ya. Oke, sebelum kita bahas gerasi, PB dan sebagainya, jadi maksud Bang Jamin adalah sekarang apapun yang dilakukan oleh terdakwa ini pasti akan menguntungkan mereka. Baik itu melakukan PK atau menunggu KUHP yang baru berlaku. Tadi sudah dikatakan hukumannya dengan PK ataupun jaksa kalau mau mengajukan ini itu tidak boleh lebih berat daripada hukuman sebelumnya. Jadi tinggal sama atau berkurang. Berkurang. Tidak boleh melampaui seumur hidup. Tapi berkurang boleh. Berkurang. Tapi ada juga hukuman itu perintah KUHP. Ya, itu perintah. Tapi ada juga hukuman dulu pernah sekali yang hukumannya lebih berat daripada hukuman di kasasi. Ya, itu pernah terjadi seperti itu. Tapi jarang hakim memutuskan itu. Pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan hukuman sebelumnya. Nah, kalau sudah mendengar ini, Pak Erma, berarti Ricky sudah pasti akan mengajukan PK? Oh iya. Insya Allah, Pak. Selama ini pembicaraan sebelum putusan ini keluar, kan kita udah berhitung nih. Kemungkinan bebas, apakah ya mudah syukur ya kita selesai. Tapi kalau masih dihukum, karena bagaimanapun saudara Ricky ini masih ada membayangkan dia bapaknya polsek, Pak. Dia berharap juga masih kalau hukum masih bisa yang ringan, terlepas kalau tidak bisa bebas. Harapannya tentu bebas karena dia tidak ada mensreya. Dia masih berharap menjadi polisi, Pak. Jadi maka itu Pak, jadi maka tetap akan berjuang untuk PK. Baik, Prof Gayus, pertanyaannya begini juga. Kalau seandainya nanti sudah berlaku KUHP yang baru, kan Verdi Sambo itu divonisnya sebelum KUHP baru berlaku. Jadi kalau nanti KUHP baru berlaku, bagaimana aturannya? Inilah kedudukan hukum itu pasti dipikirkan, diusulkan oleh orang arif. Ini peran ini, dia berlaku surut atau dia terbawa pada persoalan berlakunya undang-undang, itu juga tidak terjawab. Bisa jadi juga dibolehkan. Bahkan putusan MK itu berkali-kali dilanggar oleh Mahkamah Agung demi keadilan, demi kemanusiaan juga. Joko Chandra melawan putusan, tidak mau dihukum, dia lari ke luar negeri dengan alasan Mahkamah Agung telah salah tidak mentaati putusan MK. Itu katanya. Ya kan sudah ada putusan MK waktu itu. Jaksa mengajukan kasasi, diputus maka dihukum. Lari dia. Meninggalkan dia seperti pahlawan. Wah, saya nggak mau dihukum secara salah. Apa maknanya? Tadi itu menafsirkan undang-undang. Kalau MK itu menyatakan tidak berlakunya sebuah undang-undang, bunyinya tidak berlaku, tidak mengikat publik atas pasal ini. Kan dia bukan legislator. Baik. Mahkamah melihat itu, putus. Nah ini tadi, harus dengan arif kita membaca undang-undang dan aplikasinya. Itu buktinya.
Nah, nanti ini kalau jaksa mengajukan PK, jaksa agungnya mempunyai sifat yang struggle, dia berani diajukan. Belum tentu Mahkamah Agung tidak periksa. Baik, oke. Sekarang sudah bergabung, pemirsa, ada ayahanda dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat. Selamat malam, Pak Samuel. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Silvia. Selamat malam, Bang Hotman. Baik, Pak Samuel pasti sudah mendengar juga ya perbincangan kami dari tadi di sini. Kalau tadi dikatakan sebetulnya perjuangan dari pihak Yosua ini sudah berakhir karena putusan kasasi MA. Tanggapan dari Pak Samuel bagaimana, Pak? Ya, tanggapan saya soal keputusan MK, baru tadi siang saya mendapatkan penjelasan ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bahwa di bulan, kalau nggak salah di bulan 4 yang lalu ada keputusan MK bahwa yang berhak mengajukan PK itu adalah terdakwa. Sedangkan kejaksaan ataupun sebagai utusan kita di pengadilan itu, jaksa tidak ada lagi haknya untuk mengajukan PK. Jadi dalam hal ini kami selaku rakyat kecil, apalagi kami selaku orang yang korban, kami merasa bingung kemana lagi kami mengadukan mencari keadilan di dalam hal ini. Oke, bingung ya harus mencari keadilan di mana lagi. Pak Samuel, kami ingat ketika Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memvonis mati Verdi Sambo, reaksi Anda, keluarga Ibu Rosti itu menangis berterima kasih kepada Hakim saat itu. Yang ingin kami tahu, reaksi Ibu Rosti ketika MA ternyata mengubah membatalkan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, bagaimana Pak? Ya, kami tidak langsung mendengar secara langsung ya dari MK di waktu persidangan MK kemarin. Kami mendengar keputusan itu adalah ada seorang awak media yang menelepon kami tepatnya 6:30 sore atau maghrib, menelepon saya bahwa awak media tadi itu awak media Metro TV yang kontributor Jambi menelepon saya itu Mas Heru, minta tanggapan soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan terhadap keputusan-keputusan kasasi yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Jadi kami sangat terkejut mengatakan sama Mas Heru bahwa kami mau jawab apa, kami tidak mengikuti. Jadi dalam hal ini itu satu yang bikin kami kecewa, tidak ada keterbukaan atau transparan di Mahkamah Agung ini. Jadi dalam hal istri saya mendengarkan ini merasa ya sempat juga meneteskan air mata tadi kemarin. Kok bisa begitu kita tidak mengetahui dan tidak terbuka sidang Mahkamah Agung ini. Itu aja yang diutarakan istri saya. Sangat kecewa ya sampai meneteskan air mata. Oke, Pak Samuel, tapi di luar pertimbangan hukum yang kita belum tahu lengkapnya pertimbangan MA itu seperti apa, apakah menurut Anda ada faktor di luar hukum yang mempengaruhi putusan kasasi MA? Ya, kalau soal itu ya saya kurang paham, tapi yang perlu di sana ya orang-orang yang praktisi hukum lah berbicara soal itu. Baik. Kita tidak, Pak Samuel tampaknya tidak ingin mengomentari ya kalau disebut ada intervensi di luar hukum kah. Tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu. Hot Kontroversi masih akan kembali sesaat lagi. Oke, ketemu lagi di Hot Kontroversi. Lanjut diskusi soal Sambo tanpa white kopi luwak. Otak saya ini selalu macet. Inilah obatnya. Jadi penasaran, katanya ada 2 dissenting opinion ya? Iya, makanya sudah tidak macet lagi ya otaknya Bang. Nggak macet lagi, langsung tahu. Katanya lagi. 5 hakim yang mutus kasasi, 2 dissenting. Cuma belum tahu apakah Sambo bebas atau... Ya, kita tidak tahu dissenting opinionnya apakah mereka menginginkan Sambo bebas atau mereka menginginkan hukumannya tetap sama seperti di pengadilan negeri ataupun di pengadilan tinggi. Bagaimana, Prof. Gayus? Yang Bapak dengar apa? Ya, saya hanya mendengar juga di media bahwa memang di zaman saya pun hakim-hakim itu tidak langsung musyawarah, tetapi mempersiapkan pendapat hukumnya itu melalui tulisan yang dibuka seketika. Ada 2 perbedaan, tetapi ketika musyawarah
tidak ada perbedaan lagi. Itu informasinya kita lihat. Ya. Jadi dissenting itu nanti kita baca itu. Ini belum ada bocoran nih dari sebagai pensiunan Hakim Agung. Belum, karena itu bukan yang dissenting opinion itu Hakim Agung Jupriyadi dan juga Hakim Agung Desnayeti ya. Itu ada yang membantah. Belum dissenting opinion. Itu hanya pendapat semula yang dibawa untuk sama-sama dibuka bersama. Oh ternyata dua berbeda. Belum tentu bisa concurring itu. Concurring itu pendapatnya beda, tapi statementnya sama. Hukum mati atau bebas. Sama. Ya, dalam rilis MA mengatakan ada dua hakim yang dissenting opinion ya. Tadi saya bacakan salah satunya adalah Hakim Desnayeti dan juga Hakim Jupriyadi. Tapi dari MA juga menjelaskan itu belum dissenting. Karena dissenting itu ada pada musyawarah hakim. Itu baru membuka pendapat masing-masing. Tapi Bang Jamin ketika ada dua hakim yang dissenting opinion, kan akhirnya publik jadi agak meragukan kualitas dari kasasi MA. Jadi wajarkah kalau ada yang dissenting opinion berarti kita patut meragukan kualitas dari kasasi itu sendiri? Ya ini kan majelis itu nggak boleh selalu suara yang bulat, enggak. Kalau itu kan dia memutuskan itu berdasarkan kemampuan dia sebagai hakim, independensinya. Jadi bukan harus setuju, oh semua setuju, ya nggak bisa begitu. Ya berdasarkan apa yang dia lihat kasusnya. Nah sekarang itu begini, sebenarnya dalam konteks hakim ini ya harusnya ini menurut saya, tadi kan masalah independensi ya, terkait independensi dan transparansi. Itu sangat penting di MA ini, karena kita sama sekali kayak menghadapi hutan gelap gitu, nggak tahu kapan diputus, nggak ada bicara. Menurut saya setiap pemeriksa 1, pemeriksa 2, pemeriksa 3, kalau setelah memeriksa harusnya ada informasi yang disampaikan kepada publik. Pemeriksa 1 sudah selesai melakukan pemeriksaan. Pemeriksa 2 sudah. Jadi ada informasi sampai musyawarah. Hasil musyawarahnya kapan, itulah informasi yang harus disampaikan ke publik. Kalau sekarang ditanyakan tentang dissenting opinion, kita juga nggak tahu isinya apa ini. Apakah memutuskan bahwasannya harus bebas, dissenting opinion, apakah dissenting terkait dengan hukuman mati. Karena kita belum lihat penemuannya. Tapi kalau di publik yang kita dengar, 2 itu setuju hukuman mati, yang 3 seumur hidup. Dan itu kan di publik, tapi realitanya kita nggak tahu, bisa saja nanti ternyata berbeda. Jangan-jangan dua-dua menginginkan bebas kan, kita nggak bisa tahu juga. Jadi harus menunggu lagi-lagi berkas lengkap. Lagi-lagi berkasnya harus kita ketahui. Tapi ada pernyataan ini dari Menko Polhukam menanggapi juga putusan kasasi dari MA. Kita simak pernyataan dari Menko Polhukam berikut ini. Di dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh PK. Yang boleh PK itu hanya terpidana. Kalau jaksa tidak boleh, sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya Bang Martin, mudah-mudahan tidak ada kong kaling kong permainan lagi. Nah, pendapat Anda gimana? Dari situ apakah berarti sebelumnya ada permainan? Ya ada. Jadi gini, kalau sampai selevel menteri koordinator aja ngomong begitu, kan berarti kan rakyat juga tidak boleh dibatasi untuk menduga-duga. Karena kita harus ingat juga kasus ini dibangun dari kebohongan. Bagaimana salah satu ataupun beberapa oknum di institusi itu berani melakukan rilis, ya. Ternyata katanya Joshua itu mengancam, Joshua itu membunuh, Joshua itu melakukan pemerkosaan. Padahal faktanya itu barang itu nggak ada. Ini rilis Polres Jaksel ya, pertama kali ya. Karopenmas juga. Ya, Karopenmas juga. Makanya maksud saya, kita tidak boleh membatasi rasionalisasi berpikir rakyat gitu loh. Karena contohnya ya, Pak Mahfud bilang demikian. Saya pun juga sependapat dengan beliau. Selagi orang masih punya relasi, selagi orang masih punya amunisi, maka jadi barang itu. Jadi tinggal kesempatannya aja, ada atau enggak. Apa sih, gue nggak ngerti barang apa sih? Jadi barang apa Pak Susno mungkin barang bisa bantu menjelaskan ini. Ya, barang Pak Susno, tidak, jangan sampai ada kong kaling kong permainan lagi. Ya, itu menteri senior ya. Mantan hakim, mantan DPR, mantan ketua MK. Kalimatnya kan jelas sekali. Jangan ada permainan kong kali kong lagi. Nah lagi ini berarti kan sebelumnya ada. Menteri loh yang ngomong. Dan aku pun yakin itu ada. Nah, buktinya hakim menjatuhkan putusan. Berarti dia yakin itu bersalah.
Dari setiap awal ini sudah yakin dia bersalah. Hakim pun, Bapak Mahkamah Agung tadi menyatakan bersalah, buktinya divonis. Tetapi yang tidak ada itu adalah kepekaan. Dan beliau lupa hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Keadilan tidak ada di sini. Kita melihat wajah Pak Samuel. Kita melihat bagaimana kasus ini menguras perhatian seluruh bangsa. Tahu-tahu putusannya sang putri hanya 10 tahun. Kemudian si Kuat Ma'ruf 10. Diskon 5 tahun. Diskon 10 tahun. Dari 15 diskon jadi 5 tahun. Ya. Lah, ini tidak adil. Ketidakadilan inilah yang menjadi problem sekarang ini. Teori-teorinya sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Ini bagus sekali teorinya. Tetapi dalam pengeterapan akhir dijatuhi hukuman segitu. Sehingga rakyat bertanya, oh pantas di Mahkamah Agung banyak hakim agung yang ketangkap. Oh pantas di pengadilan kita. Tapi kita salut dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan susah payah, dengan pengawalan kita menjatuhkan hukuman itu. Tapi kita kecewa ya. Ya memang siapa bilang tidak kecewa? Kecewa. Indonesia menangis hari ini. Ya. Ketika disebut ada permainan lagi, kan biasanya yang paling gampang tertuduh itu adalah terdakwanya karena mereka punya kepentingan. Bagaimana Pak Erman menanggapi itu? Ya, kalau, jadi tertuduh ini. Ya, artinya kalau saya kan tentu sesuai dengan pengalaman kita dong. Pengalaman kita dari sejak menangani Ricky Rizal termasuk kasasi, saya belum pernah mendekati ke Mahkamah Agung. Saya hanya melihat website. Atau hanya dapat imbas positif. Malah imbas positif. Dan kalau PC kurang otomatis. Selama yang memberitahu ini juga pers. Jadi kemarin saya diingat Pak Erman apakah sudah tahu mau ada putusan? Belum tahu. Besok akan angin putus, AC yang bocor. Ya udah, jadi tidak ada kita. Yang jelas keluarga Ricky hanya berdoa. Anda melihat nggak bahwa kalau PC dikurangi, memang konsekuensi imbas positifnya klien Anda harus dikurangi. Tapi saya punya keyakinan. Anda harus capek-capek. Tapi saya punya keyakinan dari awal di kasasi saya berpikir kasasi ada perubahan terhadap prinsip. Tidak mungkin akan lebih dari putri ya hukum. Jadi saya punya keyakinan dengan fakta, dengan pembelaan, dengan pledo, dengan memori yang makanya selalu saya menyampaikan tolong harapan kepada Hakim Agung. Tapi kan klien Anda tetap divonis bersalah dengan hukuman ini kan? Ya, tetap bersalah. Hanya hukumannya di korting, imbas positif. Oleh karena itu masih tetap kita melakukan suatu upaya hukum lagi. Karena menurut kita belum positif tepat dan masih keliru. Baik, Prof Gayus tadi Pak Susno kan bilang ini akan berdampak buruk pada citra lembaga peradilan kita. MA nanti dianggap pantas kalau ada hakim MA yang ditangkap dan lain sebagainya. Tadi juga disebut bahwa ini tidak ada ketidakadilan, hakimnya tidak peka, tidak punya hati nurani. Anda sebagai mantan hakim MA miris tidak? Begini, kita harus mengukur keadilan itu di tingkatnya. Di tingkat yang sekarang di kasasi ini, jaksa JPU disampaikan oleh Pak Ketut tadi. Apa katanya? Saya sependapat dalam putusan ini karena ini dulu seperti itu saya tuntutnya. Sambo itu seumur hidup. Iya. Itu kata Pak Ketut. Kata Bapak, menurut Bapak? Ya saya tidak berani lah kalau melawan hakim yang bertugas hari ini. Dia salah, dia bermain. Tidak berani Pak saya. Itu fitnah karena tidak benar. Jadi Bapak nunggu putusan aja begitu? Tidak juga begitu. Kita berhak katanya kita bebas untuk melakukan seperti Pak Mahfud. Jadi menurut Bapak, Pak Susno ini kelewatan gitu? Main-main pendapat begitu aja? Oh enggak, Pak Susno pendapat bebas. Ini bintang 3. Kalau saya berpendapat tadi kalau dipaksa juga, Sambo tuh bebaskan saja. Apa? Bebaskan. Malah bebas, tambah tidak peka dong, Prof Gayus. Kan saya belum selesai ngomong dipotong lagi. Ya oke, gimana Pak? Dari segi sambungan saya penting. Ya, silakan. Kalau Pak Sambo bisa merubah polisi. Nah, dengan membuka semuanya dari awal, ya nggak bebas langsung keluar, dihukum tidak ringan, tidak berat, apalagi hukuman mati. Jadi ada syaratnya. Ya ada syaratnya, jadi potong-potong dulu makanya. Nah itu kesempatan masyarakat menilai bahwa kasus ini blessing in disguise. Tapi kan justice kolaborator nggak bisa terdakwa utama. Kalau dia harus ngaku-ngaku, kan berarti kan seolah-olah justice kolaborator. Tidak selalu ya. Justice kolaborator itu kan hanya posisi saksi yang dibingkai oleh
ketentuan peraturan. Hari ini dilakukan oleh LPSK. Baik. Pada saatnya ya bukan LPSK, LPSK saksi. Ini kan bukan sebenarnya terdakwa juga dia. Nah, pendapat saya nanti ada lembaga yang membidangi justice kolaborator atau GC. Lembaga khusus itu. Nggak campur aduk. Dia saksi tapi dia menerima juga terdakwa. Terima laporan juga. Gimana? Bang Martin mau menanggapi Prof. Gayus? Kalau kita ikuti cara berpikir Pak Gayus ini, berarti kita butuh hukum yang baru. Karena gini, tadi kan Pak Gayus bilang ternyata memiliki pendapat yang lebih ekstrim, bebaskan saja dengan syarat. Sekarang siapa yang bisa menjamin kalau dibebaskan Sambo, dia mau mengungkap hal yang lebih besar? Ada jaminan nggak? Karena ini urusan hukumnya berbeda loh. Urusan 340, urusan dia membongkar misalkan ada keburukan di dalam institusi itu urusan lain. Itu tidak masuk dalam surat dakwaan. Bukan hukum baru, niat yang baru. Niat dari seseorang yang niat itu bersalah siapa yang ini. bisa menjamin bahwa Pak Ferdi Sambo akan komitmen. Oh ya, kalau minta jaminan itu bank, bukan kita. Nah masalahnya keluarga korban ini sudah ditinggalkan oleh anaknya. Siapa yang bisa jamin bahwa Ferdi Sambo itu akan membongkar institusi? Nah, makanya gini, saya sih nggak heran lah ya, karena kan tadi Pak Gayus juga bilang orang berbeda-beda pemikiran. Nah, cuman saya di sini sependapat dengan Pak Susno bahwa memang tidak ada hati nurani di sini kalau menurut saya, khususnya dalam cerminan putusan untuk Putri Chandrawati. Itu aja udah. Iya. Terkait ini saya ingin sampaikan, ada permasalahan pada waktu jaksa mengajukan tuntutan karena terlalu rendah pada saat tersebut. Untuk Putri, untuk Ricky dan juga untuk Kuatmaruf. Kan kita sangat kecewa pada saat itu. Kenapa hanya tuntutannya 8 tahun kalau nggak salah begitu. Termasuk Putri juga kan begitu. Akhirnya dengan putusan MA ini seakan-akan jaksa menyatakan itu udah lebih daripada tuntutan. Padahal itu disparitas dengan putusan PN terlalu jauh dibandingkan dengan ini. Maka inilah artinya dalam konteks seperti ini jaksa merasa ya satu dia sudah tidak mempunyai PK, kedua dia sudah cukup puas karena apa yang dituntut melebihi daripada apa yang dituntutnya. Seandainya tadi tuntutannya lebih tinggi, pasti putusan terhadap yang lain-lain ini juga nggak seperti sekarang ini, lebih tinggi lagi. Anda melihat ada peran kejaksaan di sini ya? Kita ingat ke masa lalu. Jaksa begitu dikuyuk-kuyuk, ya apa itu bahasa dikuyuk-kuyuk itu? Oleh seluruh Indonesia. Dihujat maksudnya Pak Susno? Karena tuntutan terlalu rendah. Terobati oleh putusan pengadilan negeri yang melebihi tuntutan. Sekarang jatuh lagi Pak. Nah, sekarang jatuh lagi. Ya harga memang begitulah. Sekarang jatuh lagi, harga jatuh lagi. Oke. Iya, harga karet yang saya di segmen selanjutnya harga kita akan kan bahas. berubah-ubah. Saya ini petani semuanya. Sekarang dampaknya apakah ini seperti biasa kita akan cepat lupa kemudian tidak akan berdampak apa-apa pada hukum kita, pada lembaga peradilan kita, atau ini akan meninggalkan bekas, akan meninggalkan angin luka. Berlalu. Nah itu dia, kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Kasus baru. Termasuk tadi sudah dibahas soal justice kolaborator. Baru kita ingat justice kolaborator Richard Eliezer ternyata sudah bebas juga. Kemudian para terdakwa lain hukumannya diringankan juga. Apakah berarti ini anti klimaks? Kami akan bahas pemirsa sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Hot Kontroversi, pemirsa. Kita sudah sampai di penghujung acara, Bang Hotman. Kami juga membuat polling melibatkan netizen untuk mengomentari seputar putusan kasasi MA melalui media sosial Metro TV. Kita akan lihat seperti apa hasil pollingnya. Untuk pertanyaan, Sambo CS ini masih bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK di MA. Menurut Anda, apakah PK akan ditolak atau diterima? 72% netizen mengatakan PK ditolak atau tetap sesuai dengan kasasi putusannya, sementara 28% mengatakan PK akan diterima atau jadi lebih ringan lagi hukumannya. Sementara itu kami juga bertanya, mengapa Mahkamah Agung memangkas vonis Ferdi Sambo CS? Dan menurut mayoritas netizen 72% karena ada intervensi, sementara 23% mengatakan ini adalah keadilan buat terdakwa. Berbicara soal keadilan, saya ingin kembali kepada Pak Samuel, ini sekaligus penutup juga dari Pak Samuel.
8 Juli ya, Yosua meninggal dunia. Sampai sekarang kami yakin duka itu masih menyelimuti keluarga Pak Samuel. Dan ternyata 1 tahun berikutnya hasil akhirnya seperti ini Pak Samuel. Sambo batal dihukum mati, kemudian terdakwa lain juga menjadi lebih ringan hukumannya. Apa pesan yang ingin Pak Samuel sampaikan terhadap penegakan hukum di negeri ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan 1 tahun 1 bulan almarhum Joshua meninggal dunia, tepatnya kemarin tanggal 8 bulan 8, tahun yang lalu pun almarhum Joshua meninggal tanggal 8 bulan 7, berarti 1 tahun 1 bulan. Jadi kami mencari keadilan ini selaku korban sudah sangat sulit, tidak dapat mendapatkan keadilan lagi di negeri kita ini. Begitu sadisnya Ferdi Sambo membunuh anak kami. Kalau semenjak dibikin Mahkamah Agung kemarin keputusan bahwa mengurangi seluruh terdakwa itu hukumannya, kami merasa sedih, teringat akan luka-luka di tubuh almarhum Joshua yang begitu banyak lubang peluru di badannya, di kepalanya, di hidungnya. Jadi nampaknya kami ini sudah tidak bisa lagi menempuh jalan untuk mendapatkan keadilan. Semenjak apalagi sudah diutarakan oleh Pak yang di Jaksa Agung bahwa PK itu tidak akan ada lagi kecuali para terdakwa. Jadi kami berharap ke depannya mohonlah agak diperhatikan bagi orang kecil keadilan-keadilan yang begini. Baik. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Samuel, dan sekali lagi kami sampai hari ini masih turut berduka cita dan turut bersimpati atas apa yang keluarga Pak Samuel rasakan. Terima kasih Pak Samuel sudah bergabung, mudah-mudahan tetap ada keadilan mungkin tidak di dunia ini, tapi juga ada keadilan dari Tuhan untuk kasus ini. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Jadi begini, memang kita ikut perhatiin seperasaan dengan Pak Samuel ya, bahwa kehilangan seorang anak yang belum saatnya sudah menjadi hilang, tidak ada. Hal yang sama tentu kita akan berpikir kepada keluarga Sambo. Saya pelaku, kalau dia betul terbukti saya pelaku ya. Karena saya masih tidak full itu. Maksud Anda gimana? Ya, semua orang tua pasti seperti itu. Sambo juga punya keluarga. Mungkin ayah tidak ada. Jadi kalau Sambo dihukum mati, Anda ikut sedih? Ya, bukan saya. Ya, terutama kalau manusiawi kan keluarganya. Keluarganya? Sangat sedih. Sama sedihnya. Jadi menurut Anda tidak pantas dihukum mati? Kalau saya berpikir itu kan keadilan yang dibahas Pak Susno. Keadilan itu memang ada dua seperti Pak Susno katakan. Satu, keadaan norma. Pengaturan melahirkan keadilan. Tapi juga ada sosial. Keadaan sosial. Social justice ada. Tetapi Pak, sekarang ada modifikasi baru. Yang bernama restoratif justice. Nggak usah dihukum. Kalau dia bisa memulihkan keadaan. Nah, ini juga satu teori baru Pak ini. Yang terbaru memang Kapolri mendukung sekali, Jaksa Agung mendukung. Tapi tidak berlaku untuk pembunuhan berencana kan? Oh tentu tidak yang tidak bisa tapi ini satu contoh. Kalau ada keadaan norma, keadaan sosial, ada modifikasi baru. Oke, pendapat terakhir dari Bapak, menurut Bapak, hukuman mati pantas atau seumur hidup? Tolong dong dijawab yes or no. Wah, itu yang sulit kalau saya harus memutuskan. Saya mempunyai syarat kalau dia secara pribadi sudah mengamati kasus ini, Bapak mantan Hakim Agung. Secara pribadi, saya menganut teori hukum yang mutlak, yaitu putusan hakim itu harus sudah mencapai keadilan. Jadi? Kemanfaatan. Jadi seumur hidup sudah adil. Hukum. Dan kepastian hukum. Ada nggak manfaat kalau kita kurangi Pak Sambo ini menjadi ringan? Tidak usah mati. Tapi dia bisa membuka tadi. Tapi saya dibantah. Itu nggak ada jaminan. Yang jaminan sulit diminta. Kesimpulan terakhir, seumur hidup udah pantas menurut Bapak? Atau mau lebih kurang lagi? Mau lebih kurang lagi? Ada dua upaya. Tadi lupa. Tolong langsung to the point aja. Ya. Upaya ada dua, di samping PK, ada gerasi. Gerasi bisa bebas. Jadi Anda, sekali lagi, Anda mengatakan lebih ringan masih pantas gitu? Secara kemanusiaan saya anut memang tidak perlulah orang sampai mati. Sama dengan kan sekarang sudah seumur hidup, Prof. Ya. Cukup atau harus cukup masih kurang dari 20 tahun? Tergantung upaya hukum dilakukan. Termasuk presiden memiliki perasaan kepada. Jadi sekiranya dihukum 20 tahun, Anda setuju? Saya setuju saja, mau dihukum bebas juga setuju. Oke, baik. Bang Jamin, benarkah Ferdi Sambo ini masih bisa mendapatkan, kalau remisi kan sudah tidak bisa lagi ya? Remisi untuk penjara seumur hidup itu tidak bisa. Tapi gerasi?
Gerasi ya boleh-boleh saja, itu kan hak prerogatif daripada presiden. Ya. Tapi menurut saya gerasi itu kemungkinannya bukan bebas. Justru gerasi itu hanya mengalihkan hukumannya saja dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman waktu tertentu. Tidak ada batas 20 itu, tahun. bisa sampai bebas. Dan itu harus minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nggak bisa dia kalau kemungkinan bebas bisa mungkin begitu. saja. Kalau Iya. bebas saya kira kalau sih kemungkinan, enggak. karena nggak diatur, Itu hanya begini-begitu. Ya, Jadi gerasi bisa membebaskan atau mengurangi nggak hukumannya. masuk akal menurut saya, dan nggak ada presiden yang saya jamin. Tapi ini, upaya hukum nggak itu ada ada. presiden yang Upaya berani hukum itu ada. Ada, boleh. Tapi kalau untuk bebas saya kira terlalu berlebihan kan begitu. Ya nggak tahu lah presiden. Apalagi menjelang pemilu nggak akan ada yang membebaskan, begitu kan? Iya, nggak ada suara nanti kan Iya, begitu. makanya. Ya nggak mungkin bisa sampai ke sana. Kecuali begitu. kalau presidennya. Ya. Baik. Oke. Wapresnya. Baik, Pak Susno, kita lanjut ya. Soal GC-nya sudah bebas, sudah cuti mendapatkan cuti bersyarat, sekarang sudah Berada bisa sudah bebas. kembali. Richard Eliezer sudah bebas, hukuman 4 terdakwa lainnya juga didiskon besar-besaran. Menurut Pak Susno ini anti klimaks, akan membuat citra hukum kita, citra peradilan kita anjlok. Kalau dikatakan citra peradilan kita anjlok, pertanyaan saya, apa citra peradilan kita baik? Nah, peradilan ya, saya tidak ngomong pengadilan. Peradilan itu mulai daripada level penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putus sampai dengan pengadilan, termasuk rekan-rekan pengacara. Jadi kalau bertanya, apakah akan mengakibatkan anjlok? Pertanyaan saya, kapan dia baik? Inilah yang perlu kita perbaiki. Tapi persoalan sekarang yang sudah belum tidak dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dengan putusan ini justru terjadi semacam pengerusakan, kekecewaan. Bukan saya yang kecewa. Buka aja tanggapan netizen. Itu lebih mewakili daripada DPR. Orang melihat Bang Hotman ini tidak dilihat dia dalam keadaan formal, tapi yang dilihat dia bagaimana kiprah dia di medsos. Itu yang dilihat. Sekarang medsos apa suaranya? Saya yakin 90% kecewa. Baik. Oke, terakhir sebelum ke Bang Martin ya, Bang Martin kita simpan untuk yang terakhir. Pak Erman, ini kita berbicara ada keadilan untuk korban, tapi Prof Gayus juga mengatakan ya keadilan buat terdakwa, keadilan buat keluarganya juga. Anda sepakat soal itu? Iya benar. Artinya keadilan yang perjuangkan oleh Joshua, keluarganya melalui Martin, kita hargai. Tapi harus diingat juga keadilan dari terdakwa. Selama ini penilaian kita adalah Ricky tidak mempunyai mens rea dan tidak memenuhi apa pasal yang dituduhkan itu. Oleh karena itu, kita tidak merasa bahwa Majelis Hakim Agung itu mau diskon tidak untuk berlaku semua, terutama untuk klien saya. Saya menganggap malah masih kalau kurang. gitu Pak Martin deh, Pak Gayus tadi bilang masih pantas Sambo itu dikurangi. Gimana menurut Bapak? Jadi gini, peristiwa yang melibatkan polisi Jenderal Bintang 2, melibatkan segitu banyak perwira ya. Saya pikir baru pertama kali terjadi di negeri ini. Ini bahkan beritanya sampai ke Belgia, Perancis, Swiss, karena saya punya kakak di sana. Ini viral di sana. Nah yang jadi permasalahan adalah di awal ini ada pembelokan fakta yang berhasil kita bantah. Itu kerjasama antara keluarga korban, kami, media, dan yang lain. Nah, di dalam putusan tingkat 1, tingkat 2, ini sudah bagus. Saya juga nggak bilang di Mahkamah Agung ini jelek, enggak. Ini juga ya bisa dibilang ya normal-normal aja. Seumur hidup masih normal? Iya, cuman yang menjadi titik beratnya adalah mengapa di dalam stage final ini ternyata ada nilai-nilai ketidakadilan dan tidak empati kepada keluarga korban. Karena begini, Bang Hotman, latar belakang yang tadi saya sampaikan tadi ini kan adalah momentum untuk membangun citra penegakan hukum supaya bisa menjadi warisan dan juga dongkrak kepercayaan publik bahwa negara kita ini hukumnya dalam fase reformasi yang baik. Nah, saya melihat dengan adanya kortingan tinggi terhadap putusan PC ini justru memberikan contoh yang buruk, Bang Hotman. Sayang sekali. Jadi semakin membuktikan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas? Akhirnya menjadi alasan pembenar bahwa hukum itu benar tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi tidak boleh nanti ada orang
ataupun pejabat yang mempermasalahkan jika ada statement publik yang mengatakan demikian. Karena ada alasan pembenarnya. Jadi kata yang mengatakan no viral, no justice tidak berlaku lagi dong. Karena menurut Anda walaupun viral tetap aja no justice gitu kan? Karena di stage finalnya tadi di Mahkamah Agung tidak viral. Oke. Itu aja. No viral di Mahkamah Agung. Oke, kalau begitu sayang sekali waktu kita sudah habis. Ya. Kita sudah berbulan-bulan membahas ini. Dan mungkin keadilan ya. Ada keadilan di dunia ini, tapi juga mungkin ada keadilan di luar sana. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi perspektifnya pada hari ini. Mungkin hanya tinggal satu lagi tahap. Kalau nanti para terdakwa mengajukan PK dan ternyata dikurang lagi hukumannya, mungkin kita akan bahas lagi, Bang, di Hot Kontroversi ya. Hanya kalau dikurangi kita akan bahas lagi. Kalau tidak, sudah tidak ada lagi diskusi. Perjuangan keluarga sudah berakhir. Oke. Perjuangan untuk ketua saya belum berakhir. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Bang Martin, Pak Susno, Bang Jamin, Prof Gayus, dan juga Pak Erman, dan juga Pak Saban Huta Barat. Saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris Gus Lora. Terima kasih sudah menyaksikan Hot Kontroversi. Sampai jumpa lagi. Metro TV,